Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita memasuki perenungan katekismus minggu ke-14. Saya akan membaca pertanyaannya, lalu bersama-sama kita baca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Akankah Tuhan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Tidak, setiap dosa bertentangan dengan kedaulatan, kekudusan, kebaikan Allah dan melawan hukumnya yang adil. Allah murka atas dosa-dosa kita dan Dia akan menghukum dengan penghakimannya yang adil, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kita baca dari Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah akan menghakimi setiap ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap hukumnya. Walaupun demikian, ada saja pandangan yang mengatakan kalau kita tidak perlu lagi taat-taat amat kepada firman Tuhan. Dosa sedikit-sedikit tidak apa-apalah, Tuhan pasti mengerti. Jadi Kristen gak usahlah fanatik-fanatik. Pandangan seperti ini didasari kepercayaan kalau kita ini hidup di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman perjanjian baru di mana dosa sudah diampuni. Tetapi apakah pandangan seperti ini tepat? Tuhan menciptakan segalanya termasuk manusia untuk kemuliaannya. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Dia juga memberikan kita hukum moral yang mencerminkan karakternya, yang mengungkapkan Dia sebagai Allah yang kudus, benar, adil, setia, dan tekun dalam kasih. Oleh karena itu ketika kita gagal menaati hukum Allah, kegagalan itu dilihat sebagai hal yang sangat serius. Bukan sekedar ketidaktaatan, tetapi merupakan pemberontakan terhadap tujuannya bagi kita. Dan karena Tuhan kita adalah adil, Dia akan menghakimi kita dengan adil juga. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Seperti dikatakan di Roma 2 ayat 6. Hukuman dari pemberontakan terhadap Tuhan adalah kematian yang kekal. Yaitu keterpisahan dari Tuhan. Kita tidak punya harapan bila ingin menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan dalam belas kasihan dan kasih-Nya yang begitu besar, mengutus Yesus Kristus untuk menanggung hukuman atas pemberontakan kita. Sehingga keadilan ditegakkan dan kita pun diselamatkan. Kita ini sering seperti anak kecil yang memberontak terhadap orang tuanya. Walaupun demikian, Bapa di surga tetap mengasihi kita dan bahkan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Puji syukur dalam kasih karunia-Nya yang kaya dan melimpah, Allah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Roma 6 ayat 23 berkata, karena upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan pemahaman ini, kita tidak bisa menganggap remeh dan ringan anugerah keselamatan yang sudah diberikan, walaupun diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan sendirilah yang membayarnya dengan darah yang begitu mahal. Walaupun kita menyadari natur kita sebagai manusia berdosa yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh ini, bukan berarti kita hanya menyerah saja kepada kecenderungan dosa kita dan kedagingan kita dan menunggu kesempurnaan saat kita sudah di surga nanti. Kita perlu menyadari betapa berdosanya kita. Dan sungguh-sungguh bertobat dan memandang kepada karya salib Kristus sebagai respon hati kita yang telah diubahkan oleh Injil dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah.
Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bertobat di hadapan Tuhan atas dosa dan pemberontakan kita yang begitu kotor di hadapan Tuhan. Cara hidup kita acap kali mencerminkan bahwa kita mudah lupa betapa berat dan ngerinya konsekuensi dosa kita yang ditanggung Kristus di salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami yang seringkali menjadikan diri kami sebagai pusat dari segala sesuatu. Kami lupa bahwa hidup kami ini seharusnya dihidupi hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami memberontak atas hukum-Mu, atas rencana-Mu. Kami berseteru dengan sesama kami untuk memuaskan kedagingan kami. Kami gagal. Dan kami melupakan kengerian penghukuman atas dosa-dosa kami. Tapi kami bersyukur atas anugerah karya salib Kristus yang membebaskan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan atas kabar baik Injil yang begitu indah dan luar biasa. Allah Roh Kudus, ubahkan kami senantiasa dan ajar kami membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.